Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat Gantt chart atau timeline atau schedule dengan cara yang sederhana. Jadi yang perlu kita tahu adalah tentunya kalau kita bikin chart adalah Gantt chart adalah tanggal mulainya, lamanya berapa hari, dan tentunya nanti kita bisa temukan tanggal berakhirnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita buat timelinenya gitu ya. Kita buat mungkin di sini kita copy aja. Di sini startnya tanggal 3 bulan 6, kemudian kita plus 1 gitu ya, kita tambahin 1, kita copy ke samping, misalnya sampai sini aja. Ini terlalu panjang. Kalau seluruh tanggal yang kita tampilkan, kita format dulu tanggalnya. Dari ini kita custom, kemudian year-nya kita nggak perlu. Jadi tanggal 3 bulan 6 gitu ya. Oke. Kemudian ini juga kita format painter aja, kita taruh di sini, kemudian kita copy ke samping. Nah, ini ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 17 gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah saya maunya kan misalnya mulainya tanggal 3 gitu ya, atau di sini tanggal 1 aja. Jadi mulainya tanggal 3 berarti di sini kan mulainya, kemudian selesai tanggal 8. Jadi kita harus punya Gantt chart-nya seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita lakukan manual kan lumayan ya, misalnya kalau kita rubah harinya jadi 6 hari, ini kan harusnya kita rubah manual lagi dan seterusnya. Nah, cara paling cepatnya adalah kita gunakan cara pertama adalah menggunakan fungsi if langsung di sini gitu ya. Kita sama dengan if. Kemudian ini kita ada dua kondisi yang harus dipenuhi sebelum kondisi if ini benar gitu ya. Yang pertama adalah start date-nya yang di sini adalah tanggal 3 gitu ya. Jadi kita kemudian end date-nya atau tanggal berakhirnya di sini harus tanggal 9. Jadi ada dua persyaratan yang harus kita penuhi, maka kita gunakan fungsi n gitu ya. Fungsi n ini artinya yang di sini kita tanggal ini ya, harus lebih besar sama dengan tanggal startnya. Ini saya kunci dulu barisnya, tekan F4 2 kali teman-teman. Kemudian lebih besar sama dengan tanggal di sini. Nah, ini yang dikunci adalah kolomnya. Jadi kita tekan F4-nya 3 kali. Ya, dilihat ya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah tanggal ini, jangan lupa dikunci dulu, tanggal ini itu lebih kecil sama dengan tanggal akhirnya. Jadi yang di highlight nanti adalah tanggal 3 sampai tanggal 9. Oke, ini jangan lupa dikunci. Tekan F4 3 kali karena yang kita kunci adalah kolomnya. Jadi dia tidak bisa bergerak ke samping. Kemudian kurung tutup. Nah, kita selesaikan fungsi if-nya. Kalau dia benar maka kita ambil angkanya 1. Kalau dia salah maka angkanya 0. Gitu ya. Kita copy. Nah, bisa kita lihat angka 1-nya itu hanya ada yang salah ini. Sebentar teman-teman. Oke, yang ini belum kita kunci ya. Yang kita kunci harusnya yang barisnya gini. Kita copy ke samping. Nah, kalau ini udah benar. Jadi yang ada angka 1-nya atau yang muncul angka 1 hanya tanggal 3 sampai tanggal 9. Nah, setelah ini seperti apa? Setelah ini kita conditional formatting gitu ya, conditional formatting, new rule. Kemudian format only cells that contain yang greater than
atau lebih besar dari 0. Itu formatnya apa? Formatnya fill-nya orange, numbernya fontnya juga orange gitu. Jadi nanti dia nggak kelihatan tuh. Ya, yang ini kita balik lagi ke sini, kita kasih font warna putih. Oke, gitu. Kita dapat nih. Nah, cara lebih cepatnya lagi itu adalah formula ini teman-teman, yang N ini ya, kita copy dulu, kemudian langsung ke conditional formatting, new rule, kemudian pilih use formula to determine which cells to format, kemudian kita copy, jangan lupa sama dengannya, kita copy di sini, kemudian tinggal fill-nya saja. Oke. Kemudian kita copy samping. Nah, jadi sama nih. Ini 5. Oh, sorry. Di conditional formatting ini ada manage rule, edit. Di sini kita cek sudah benar ya. NG10. Oke. Ininya kayaknya applies to semuanya. Oke. Oh, sorry, harusnya ini kan beda baris ya. G10, ininya harusnya G. Ini 13, kemudian ini 13 juga. Itu baris ini ya. Kalau yang 10-nya tetap karena acuannya adalah tanggal di atasnya. Kita klik OK, apply. Oke, udah berubah ya. Ini 4. Oke. Misalnya ini jadi 7 hari gitu ya, beda lagi. Kalau start date-nya kita rubah, misalnya start date tanggal 5, maka dia juga akan bergeser. Ini juga sama dengan tadi, misalnya ini mulainya tanggal 7, itu berakhirnya tanggal 13 dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman tanya, ya kalau gitu mending langsung yang conditional formatting ya, gitu. Nah, biasanya kalau yang seperti ini teman-teman untuk cross check gitu ya. Saya biasanya untuk cross check berapa hari kerja gitu ya. Kita bisa gunakan sum gitu ya, misalnya untuk cross check. Jadi ada 7 hari kerja. Jadi durasinya 6 hari, tapi kalau di sini itu ada 7 hari gitu ya, 7 hari kerja, karena yang tanggal 7-nya juga dihitung gitu teman-teman. Karena kalau ini kan penambahannya yang tanggal 7 tidak dihitung. Jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk membuat Gantt chart sederhana untuk memonitor proyek atau pekerjaan yang teman-teman sedang kerjakan hanya dengan menggunakan Excel. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.